Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan, seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah
bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan Ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, shalom semua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita dalam keadaan yang baik di rumah kita masing-masing. Hari ini mari satukan hati kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan. Dengan segenap kekuatan tenaga kita, segenap jiwa kita. Kita mau puji Allah yang besar. Karena Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua kita berdoa terlebih dahulu. Mari siapkan hatimu memuji nama Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Hari yang baik yang Kau berikan atas setiap kami umat-Mu Tuhan.
Karena kami adalah umat yang lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Kami boleh terus berjalan di dalam setiap kebaikan-kebaikan yang Kau beri Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau puji Engkau. Kami tidak hanya mau bernyanyi Tuhan, tapi kami mau mempercayai, berharap Tuhan, beriman sungguh di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi umat-Mu Tuhan, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari sama-sama katakan, amin, haleluya. Mari kita mau naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang sungguh baik, amin, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama di rumah masing-masing. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan Dia baik, amin. Tuhan Yesus baik, yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Dia baik. Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, yes. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, amin. Dan kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari katakan sama-sama. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Mari katakan, Tuhan Yesus baik, yes. Sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, amin Tuhan. Sungguh amat baik, katakan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, yes. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yes. Mari percaya, amin Bapak Ibu Saudara. Dia baik bagiku, Dia baik bagimu. Yesus baik, mari katakan, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, yes. Sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Mari katakan sama-sama, Dia baik. Tuhan Yesus baik, haleluya. Engkau amat baik Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Kami percaya, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan, dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, dan kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik buat setiap kami Tuhan Yesus. Biar hari ini Bapa, hati kami dikuatkan terus Tuhan. Kami mengingat setiap kebaikan-Mu. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Engkau teramat baik Tuhan.
Engkau setia Tuhan. Oralabaya syandaralabaya ralabaya rarabayasi. Urananamaya syandararamoyasi. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Mari katakan sama-sama, Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Mari katakan sama-sama. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari katakan betapa baiknya Dia Tuhan. Amin. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela
Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur. Haleluya. Oh Jesus. Inana masaya naralabo. Inana moyana. Mari ingat kebaikannya. Mari ingat kebaikannya. Ora namanya syanda nana moriana makaralabo. Inama sorya mana mase. Tuhan Engkau sedia. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Inana moriana mase. Inana moyana ra. Haleluya. Uriana ralabaya syakana ralabaya rarararabababa. Mari menyembah Tuhan ya ralabaya syakana rarararabo. Di dalam hadiratnya ada kekuatan, ada sukacita. Ora namanya sandiarabo. Inana masaya ralalamaso. Iara nama syana. Haleluya. Oh ya nama siniara lalabo. Ya nama syakana ralalabaya ralalabo. Ya ralalabaya syana ralalabaya ralalabababa. Ira namanya sendiri dinemu. Haleluya Yesus. Ya nama syana namoria ralalabaya 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 si. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus. Oh Yesus. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Katakan sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya. Sebab itu ku
Engkau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Kami siapkan terus hati kami Tuhan Yesus. Oh, naya Kami siapkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa waktu terus berjalan tahun 2022 ini. Yaitu tahun paradigma yang baru. Saya percaya di tahun yang baru ini kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan dalam segala hal. Di dalam seluruh aspek hidup saudara dan saya. Walaupun kita masih ada dalam situasi, masih ada dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya. Apalagi hari-hari ini muncul varian-varian baru. Ya. Tapi biar itu tidak membuat kita kehilangan gairah kita dengan Tuhan. Tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi biarlah ya, di tengah-tengah situasi sekarang ini, justru kita mau semakin dekat sama Tuhan. Ya. Kita percaya, kita yakini dengan iman kita kepada Tuhan. Di tahun 2022 ini. Kita pasti akan mengalami pemulihan. Pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita, pendidikan anak-anak kita pasti diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan satu ayat firman Tuhan yang jadi rema dalam hidup saya memasuki tahun 2022 ini. Itu terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-16 sampai dengan ayat yang 18. Firman Tuhan katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah, kami semakin merosot. Namun manusia batinnya, kami dibaharui dari hari ke hari. 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Hari ini kita belajar ya, dari Rasul Paulus. Ya, dengan sangat gamblang mengatakan jangan khawatir menghadapi hari-hari ke depan ini di tahun 2022 ini. Jangan khawatir. Ya. Kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya. Paulus memberikan kesaksian hidupnya tentang pengalaman-pengalaman yang dia alami berjalan bersama dengan Tuhan. Melewati semua apa yang kita alami. Bahkan lebih lagi yang dia alami dalam perjalanannya mengikut Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat yang 7b mengatakan, pada saat Paulus sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kekuatan yang besar dan melimpah berasal dari Allah. Bukan dari dirinya, tetapi kekuatan sifatnya rohani yang dibaharui dari hari ke hari. Ya. Jadi pada saat Paulus bertekun, sungguh-sungguh dengan Tuhan, ia mendapat kekuatan. Ya.
yang berlimpah-limpah dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Ya. Sehingga kekuatan yang sifatnya rohani yang dia dapat pada saat dia sungguh-sungguh, hari lepas hari diperbaharui. Ya. 2 Korintus pasal 12 ayat yang 10 mengatakan, ya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus, ya, dengan iman percayanya, ya, dia katakan sekali lagi, justru di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan, kesesakan, penderitaan, dia tahu semua dari Tuhan. Sebab pada saat dia lemah, dia tidak kuat lagi menghadapi. Dia percaya ada penolong yang ajaib yang senantiasa memberikan kekuatan buat Paulus. Amin. Ya. Kadang-kadang kita manusia, ya, kalau sedang diberkati, ya, dengan segala kelimpahan dari Tuhan, kita kadang-kadang lupa Tuhan. Nanti pada saat kita mengalami pergumulan, mengalami badai, mengalami kesukaran, mengalami kesesakan, baru kita mau datang kepada Tuhan. Apa yang Paulus alami, itu memotivasi kita untuk kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, untuk kita serius dengan Tuhan di tahun 2022 ini. Ya. Paulus mengatakan tadi, justru di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, dalam aniaya, dalam penderitaannya, justru dia mendapat kekuatan, ya, dari Tuhan. Saya percaya kalau kita juga lakukan seperti apa yang Paulus lakukan, kita percaya kita dapat melewati 2022 ini, ya, bersama dengan Tuhan. Ya. Kita akan dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dibela Tuhan, diberkati Tuhan. Ya. Apa yang harus kita lakukan, Bapak? Ya. Agar kita tidak tawar hati menghadapi hari-hari ke depan ini. Ya. Amsal pasal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oh, luar biasa. Kitab Amsal ini. Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Setiap kita pasti, ya, mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Ya. Terlebih ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, dengan persoalan yang berat, ya, dengan penderitaan yang berat, dengan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tawar hati menunjukkan pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan mendalam karena beratnya tekanan yang harus ditanggung oleh seseorang. Tawar hati inilah yang membuat seseorang menjadi lemah. Membuat seseorang itu kehilangan semangat dan putus asa menghadapi pergumulan, menghadapi kesesakan, menghadapi penderitaan. Dengan semangat yang tinggi dia menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Sebaliknya pada saat kita menghadapi
kebakaran itu dengan semangat, juang yang tinggi, seperti apa yang Paulus alami, kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kita pasti akan mengalami terobosan di dalam hidup kita berjalan bersama Tuhan di tahun 2022. Ya. Yosua pasal 1 ayat yang 9b, ketika Yosua mendapat mandat untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Tuhan mengingatkan Yosua, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Biarlah firman ini juga menguatkan kita di awal-awal tahun 2022 ini. Ya, kita jangan tawar hati. Ya, kita jangan kecut hati. Walaupun situasi yang ada di sekeliling kita, ya, kelihatannya tidak menjanjikan sesuatu di tahun 2022 ini. Tapi percayalah, saudara sekalian, ya, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Bagaimana kita melihat Yosua, ya, dia tidak tawar hati, ya, sehingga dia mampu membawa bangsanya keluar merebut tanah Kanaan. Ya. Yosua 1 ayat 3, akhirnya Yosua terus berjalan dengan iman, ya, memimpin bangsa Israel, dikuatkan dengan janji Tuhan, setiap tempat akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya. Harus berjalan dengan iman seperti apa yang Yosua lakukan. Ya. Berjalan dengan iman bukanlah sesuatu tindakan, ya, yang nekat tanpa dasar, saudara-saudara. Tapi tindakan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan, mempercayakan diri kepadanya dan taat kepadanya. Ya. Amin. Ya, kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan kekuatan kita. Ya. Harus, apa yang kita lakukan harus disertai dengan tindakan iman kita. Percaya Tuhan akan menyertai kita semua di tahun 2022 ini. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Berjalan dalam iman berarti tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, saudara-saudara. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Kita harus berjalan dengan iman kita. Kita tidak melihat apa yang ada di sekeliling kita hari-hari ini, melainkan fokus kita, penglihatan kita hanya kepada Tuhan. Karena yang kelihatan ini hanya sementara. Semua pasti akan selesai. Ya. Sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Ya. Jadi mari saya ingin mengajak kita semua. Engkau sedang mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita berjalan dengan iman kita. Melihat yang tak kelihatan. Pandang Tuhan. Ya. Percaya. Kita pasti akan diberkati Tuhan. Kita pasti akan dipelihara Tuhan. Ya.
Ibrani 11 jelas mengatakan ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan dalam iman kita? Yaitu ada pemulihan, diberkati, disembuhkan Tuhan. Doa-doa kita jawab Tuhan. Ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya saja. Ya. Percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ya. Saya mau bilang ini mutlak harus kita lakukan di tahun 2022 ini. Kalau kita mau diberkati Tuhan. Kalau kita mau dijamah Tuhan. Disembuhkan Tuhan. Ya. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ya. Percaya Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Ya. Saya percaya di saat yang tepat Dia pasti akan menolong kita semua. Di saat yang tepat Dia pasti akan menyembuhkan sakitmu. Ya. Ada amin? Ya. Pada saat yang tepat Dia akan menolong dan berikan jalan keluar yang terbaik buat semua masalah yang kita hadapi. Haleluya. Ya. Dan itu jangan lupa untuk kita selalu bersyukur dalam segala keadaan, ya, dan mengamini setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, Yesaya pasal 40 ayat yang 31. Ya. Jadi kita harus berjalan dengan iman untuk tidak tawar hati. Yang kedua, Yesaya 40 ayat yang 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Ya. Yang kedua yang harus kita lakukan, ya, menanti-nantikan Tuhan. Artinya kita mau dekat sama Tuhan. Kita mau intim sama Tuhan. Kita punya persekutuan dengan Tuhan. Ya. Supaya kita mendapat kekuatan yang baru di dalam perjalanan kita di tahun 2022 ini. Ya. Mereka yang seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Ya. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita tidak menanti-nantikan Tuhan, kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, ya. Percaya kita nggak kuat melewati semuanya. Ya. Amin. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, ayo kita menanti-nantikan Tuhan. Kita punya waktu-waktu dengan Tuhan. Kita punya keintiman dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, lebih lagi di tahun 2022 ini. Dan percaya, maka kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Ya. Untuk melewati tahun 2022 ini. Ya. Kita akan seperti Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Ya. Haleluya. Ya. Berharap, ya, menanti-nantikan Tuhan ialah orang yang mempercayakan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Ingat itu, ya saudara-saudara, ya, menanti-nantikan Tuhan. Artinya kita berharap kepada Tuhan.
adalah orang-orang yang mempercayakan sepenuhnya hidupnya, kehidupannya kepada Tuhan. Memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan dia. Ya. Memandang Tuhan sebagai penolong. Ya. Bahwa dia akan menolong kita. Dia akan mendengar doa-doa kita. Ya. Karena orang-orang yang berharap pada Tuhan dijanjikan apa? Ada kekuatan baru loh. Ya. Orang yang berharap, berserah, menantikan Tuhan, dijanjikan kekuatan, ya, Allah yang menyegarkan mereka di tengah kelelahan, kelemahan, penderitaan, dan pencobaan. Ya. Tuhan akan menyegarkan saudara dan saya pada saat kita berharap kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, kita diberikan kemampuan untuk mengatasi persoalan, ya, bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Ya. Kita diberikan kemampuan, ya, untuk mengatasi persoalan, untuk menghadapi badai, ya, dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini. Orang yang berharap pada Tuhan diberikan kemampuan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan maju tanpa merasa letih. Ya. Karena apa? Karena kita berharap kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita menaruh hidup kita kepada Tuhan. Ya. Kita tidak akan lelah, Bapak Ibu. Kita tidak akan merasa letih. Ya. Kita tidak merasa suam-suam. Ya. Di dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2022 ini. Berharap kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, Mazmur pasal yang ke-37 ayat 22 dan 23. Hidup semakin berkenan. Hidup semakin berkenan dengan Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Yang ketiga, kita hidup harus semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus komitmen, kita harus berjanji, Tuhan, aku mau hidup berkenan kepadamu. Tinggalkan semua hal-hal yang masih kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan di tahun 2022, just masih di awal tahun ini. Kita berjanji, Tuhan, aku mau hidup berkenan di hadapanmu. Aku mau tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan aku masih lakukan yang tidak berkenan. Ya. Kepadamu. Ya. Buat janji, ya, di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Ada gaya hidup pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Harus berubah gaya hidup kita. Lifestyle kita berubah sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Ya. Kita harus sabar, beribadah dengan benar, supaya kita memberi persembahan kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita, dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus loh. Karena dia adalah kudus.
Amin. Supaya kita berkenan, ayo kita persembahkan tubuh kita. Waktunya sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan semakin hari semakin dekat. Ya. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Ya. Jemaat Tuhan, saya ingin mengajak, ayo kita semakin hari hidup kita semakin berkenan dengan Tuhan. Hari lepas hari, waktu lepas waktu, bulan lepas, semakin hari semakin berkenan. Ya. Yang kedua, bagaimana kita harus berkenan supaya apa? Yaitu dengan apa? Dengan suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Ya. Itu salah satu bentuk perkenanan kita kepada Tuhan. Kita mau intim dengan Tuhan. Kita mau dekat sama Tuhan. Kita mau nempel dengan Tuhan hari-hari ini. Ya. Ingin sentiasa memuji, menyembah Tuhan. Ya. Karena Mazmur 22 ayat yang keempat katakan, Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab kita Allah yang kudus. Dia yang layak kita sembah. Enggak ada lain. Ya. Ya, di tahun sekali lagi, ayo. Di tahun 2022 ini. Ya, biarlah kita orang-orang yang suka memuji Tuhan. Orang-orang yang suka menyenangkan hatinya Tuhan. Berubah kita. Ya. Kita rubah hidup kita. Ya. Senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jangan situasi ini membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan kesukaran ini membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan kelemahan kita membuat jauh dari Tuhan. Penderitaan kita membuat jauh dari Tuhan. Tapi biarlah kita mau senantiasa memuji Tuhan. Dimanapun, apapun kondisi kita. Di saat apapun, kita senantiasa mau memuji Tuhan. Ya. Yang ketiga, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8. Ya, Bapak Ibu bisa baca nanti Roma pasal 8, ya, ayat 1 sampai ayat ke-9. Saat kita hidup dalam Roh, maka otomatis keinginan-keinginan daging kita akan mati. Ya. Hidup senantiasa ada dalam Roh. Tuhan sedang mencurahkan Roh-Nya hari-hari ini. Semakin hari semakin dahsyat di era Pentakosta yang ketiga ini. Ya. Supaya hidup kita senantiasa ya, dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Karena Roma pasal 8 ayat 8 katakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan. Hari-hari ini, ya, kita harus minta kekuatan, minta selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Hidup di dalam tuntunannya. Tuhan, ini aku, Tuhan, urapi aku, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ya. Saya mau katakan ini yang membuat kita tidak tawar hati menghadapi hari-hari ke depan ini. Ya. Dan keempat, ya, untuk hidup kita berkenan, ya, kita harus berada di dalam suatu komunitas yang membangun iman kita. Ya. Mazmur pasal 1 ayat 1. Saat kita ada di dalam komunitas yang benar, maka gaya hidup kita pun akan menjadi baik. Karena dari pergaulan kita dapat dilihat siapa kita. Ya. Amsal pasal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oh, haleluya. Ya. Saya ingin mengajak saudara, ayo masuk dalam satu komunitas. Ya kan, ya,
akan merubah gaya hidup kita, ya. Jadi gaya hidup surgawi, senantiasa memuji Tuhan, senantiasa yang berdoa, ya. Amin. Ya. Ada banyak komunitas-komunitas rohani, ya. Ikut di dalam kul, ya. Itu yang membangun, ya, gaya hidup kita, lifestyle kita, ya. Lifestyle surgawi di tahun 2022 ini. Amin. Ya. Yang terakhir, itu suka memberi dan memberkati, ya. Karena kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Ya. Dia senantiasa memberkati kita, memelihara kita, ya, dengan berlimpah-limpah. Ya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang suka memberi dalam kehidupan kita. Orang yang suka memberkati orang-orang yang di sekeliling kita. Ya. Amin. Tuhan tidak melihat seberapa besar apa yang kau berikan, tapi apa yang keluar dalam hatimu. Ya. Mari beban itu. Ya. Kita taruh dalam hati kita, supaya kita semakin berkenan, kita punya karakter untuk suka memberi, suka memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat di dalam memasuki di tahun 2022 ini. Ya. Kita tidak tawar hati, tapi percaya kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup saudara. Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Ya. Pintu-pintu berkat akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Ya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami boleh terima hari ini. Biar firman-Mu boleh menguatkan kami. Membuat kami tidak tawar hati itu menghadapi tahun 2022 ini. Kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu, Tuhan. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau hidup sungguh-sungguh dengan Engkau, Tuhan. Kami mau hidup kudus di hadapan-Mu, Tuhan. Itu komitmen kami. Biar gaya hidup kami berubah di tahun 2022 ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Biar pengurapan-Mu mengalir dalam setiap saudara yang sedang menyaksikan acara ini. Pengurapan Tuhan turun. Dalam nama Yesus, aku lepaskan, Tuhan. Pengurapan-Mu mengalir buat saudara yang mendengar, sedang mengikuti acara ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, Rabba Syakarata Kaya Rabba. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, buat firman yang kami boleh terima. Terima kasih untuk Roh-Mu yang senantiasa menuntun kami. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Yesus sudah berdoa dan bersyukur. Sebab Tuhan baik. Sangat baik, teramat baik. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Bapa atas ibadah kami yang sudah selesai pada hari ini. Biarlah Tuhan firman yang sudah ditabur pada hari ini, Engkau yang memberkati agar boleh tumbuh di tanah yang subur. Bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah walau di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada. Dan firman-Mu itu berkuasa untuk merubahkan kami dan kami boleh lebih mengenal Engkau lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu.
Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau memakainya lebih lagi Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Berkati keluarganya, anak-anak, istrinya, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami, buat Pak Niko dan keluarga besarnya, buat keempat wakilnya dan keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna bagi mereka. Juga Bapak kami berdoa buat karayon kami dengan kedua wakilnya dan keluarga besar mereka. Juga semua gembala-gembala, cabang gembala ranting dan sampai gembala-gembala kul. Tuhan terima kasih Engkau memberkati semuanya. Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu khususnya di rayon 1E ini. Terima kasih Bapak, khusus kami berdoa buat gembala kami, Pak Agus dan Mami Ambar. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau memakai lebih dahsyat lagi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak cucu mantunya semuanya menjadi alat Tuhan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia, buat pemerintahan ini. Damailah Indonesiaku, karena kami percaya pemerintahan kami Tuhan yang sudah membentuknya. Dan Engkau yang memilih presiden dan wakil presiden kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati presiden kami. Ada roh hikmat, marifat dari surga. Di dalam dia menjalankan segala kebijakan buat negeri ini. Bapa, kami berdoa buat pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan ada roh takut akan Engkau yang ditanamkan di dalam hati dan pikiran mereka. Biar Tuhan negara kami ini boleh dibawa menjadi lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khusus Bapak kami berdoa buat semua jemaat-Mu yang ada di GBI Petukangan. Walaupun mereka masih di rumah-rumah masing-masing untuk beribadah pada siang hari ini. Biar Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka semuanya Bapa. Biar walau keberadaan kami masih seperti sekarang ini. Kami percaya Tuhan Engkau berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Petukangan. Terima kasih Bapa, ampunkan kami Tuhan akan segala kekurangan, akan segala dosa-dosa kami. Agar kami boleh berlayak Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.